Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok kita bisa bernafas terus tanpa henti dari lahir sampai sekarang? Coba bayangin deh, kalau kita berhenti bernafas sebentar aja, apa yang bakal terjadi? Nah, ternyata ada sistem luar biasa dalam tubuh kita yang selalu bekerja, yaitu sistem pernafasan. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang sistem pernafasan. Sebelum itu, mari kita membahas organ-organ pernafasan manusia. Yang pertama, hidung, yaitu tempat masuknya udara yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Yang kedua, faring atau tenggorokan, yaitu jalur udara dari hidung ke laring. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan, yaitu tempat pita suara sekaligus pintu masuk udara ke trakea. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan, yaitu pipa saluran udara menuju paru-paru yang dilapisi lendir dan rambut getar atau silia, yang berfungsi untuk menangkap debu. Yang kelima, bronkus, yaitu cabang trakea menuju paru-paru kiri dan kanan. Yang keenam, bronkiolus, yaitu cabang kecil dari bronkus yang menyebar di dalam paru-paru. Yang ketujuh, alveolus, yaitu kantung udara kecil tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, paru-paru, organ utama pernafasan yang menampung alveolus dan tempat pertukaran gas terjadi. Nah, itulah organ-organ pernafasan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas proses pernafasan manusia. Oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran nafas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena terbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantong udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapiler darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru.